Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu kembali bersama Ibu Agistalia Rizky pada mata pelajaran Informatika kelas 7. Nah, untuk pertemuan kedua di semester genap ini kita akan membahas mengenai flowchart. Apakah kalian baru pertama kali mendengar kata flowchart? Oke, nanti kita bahas bersama-sama ya. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya masih sama pada pertemuan sebelumnya, yaitu 3.3.1, memahami program visual dari demo dan tutorial. Selanjutnya, 3.3.2, mengenal cara kerja dan objek-objek lingkungan pemrograman visual yang dipakai. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan penulisan algoritma meliputi bahasa natural, diagram algoritma, flowchart, prosedur chord, beserta contoh-contohnya. Mari simak penjelasan berikut ini. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi algoritma dan flowchart. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Contoh algoritma sehari-hari, ketika kita ingin memasak suatu masakan, apa saja yang kita lakukan sehingga masakan kita siap untuk dihidangkan? Algoritmanya adalah 1. Mengambil bumbu, 2. Meracik bumbu, 3. Mengolah masakan, 4. Menambahkan garam, 5. Jika garam sudah terasa, maka lanjut hidangkan, 6. Jika tidak terasa, tambahkan garam lagi, 7. Makanan siap dihidangkan. Langkah-langkah inilah yang disebut dengan algoritma. Kemudian, apa itu flowchart? Flowchart adalah langkah-langkah penyelesaian suatu masalah yang digambarkan dengan simbol-simbol. Flowchart memiliki simbol-simbol antara lain terminator, berfungsi untuk awal dan akhir sebuah flowchart. Proses, berfungsi untuk menyatakan sebuah proses pada flowchart. Preparation, menyatakan sebuah persiapan pada flowchart. Decision, simbol untuk pengambilan keputusan iya atau tidak pada sebuah flowchart. Data, menyatakan sebuah data yang ditampilkan pada sebuah flowchart. Flow direction, untuk menghubungkan setiap langkah pada sebuah flowchart. Bagaimana contoh sebuah flowchart? Kita ambil contoh flowchart berdasarkan algoritma yang sudah kita buat pada slide sebelumnya, yaitu algoritma tentang memasak. Di situ terlihat ada 7 langkah, sehingga jika kita bikin flowchart, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Pada simbol pertama itu terlihat simbol terminator, berfungsi untuk mulai, menandakan awal dari sebuah flowchart. Kemudian ada simbol preparation. Preparation menyatakan simbol persiapan. Di situ kita menyiapkan bumbu. Kemudian ada simbol proses. Di situ menyatakan sebuah proses pada langkah-langkah tersebut, yaitu meracik bumbu. Kemudian proses selanjutnya itu mengolah masakan. Kemudian proses selanjutnya itu adalah menambah garam. Nah, setelah itu ada simbol decision. Decision ini berfungsi untuk pengambilan 2 keputusan, yaitu ya atau tidak. Jika dia garamnya itu pas, maka dia akan lanjut ke step selanjutnya, siap dihidangkan. Kalau dia garamnya belum pas, maka dia akan mengulang balik ke menambahkan garam. Nah, ketika sudah pas, dia akan siap dihidangkan dan ada simbol terminator yang menandakan selesainya sebuah flowchart. Nah, itu dia penjelasan pada pertemuan kali ini mengenai flowchart. Ibu berharap kalian dapat memahaminya. Untuk tugasnya, kalian bisa cek di Google Classroom atau di WhatsApp Group. Silahkan kalian kerjakan tugasnya, lalu kalian kirim di Google Classroom atau di WhatsApp Group. Sekian pada video pembelajaran kali ini. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.